Ibu, bapak-bapak jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Anbiya dari Tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili, masuk ayat yang ke-7. Pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, kemarin yang sudah kita bahas disebutkan ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Ayat itu merupakan tantangan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Bagaimana mungkin kami beriman kepadamu jika kamu tidak menunjukkan bukti kenabiannya? Nah, kita masuk dulu situ. Jadi mereka mau beriman jika Nabi menunjukkan bukti kebenarannya, kalau Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Nabi. Di dalam keterangan disebutkan tafsir Lubabun Nukul bahwa mereka orang kafir itu menantang Nabi, meminta bukit Sofa itu suruh dijadikan menjadi emas. Jika memang Muhammad itu benar, coba jadikan itu bukit Sofa menjadi emas. Lalu Jibril ngasih tahu, Muhammad, keinginan umatmu itu bisa saja dikabulkan oleh Allah. Bukit Sofa bisa berubah menjadi emas semuanya. Bagi Allah mudah. Tetapi jika mereka menantang bahwa kalau bisa menunjukkan mereka akan beriman, kalau ternyata tidak beriman, hati-hati nanti. Ini bisa menimpa bencana kepada umatmu seperti umat-umat sebelumnya. Yang umat sebelumnya hanya menantang saja, coba buktikan, mana buktinya kami mau beriman. Akhirnya Nabi memilih, sudahlah Jibril, tidak usah. Jadi Nabi Muhammad lebih memilih tidak mau menunjukkan bukti tersebut atau tidak mau memenuhi keinginan orang kafir Quraisy yang meminta itu bukit Sofa dirubah menjadi emas. Bagi Allah sangat mudah. Tapi ketika nanti Allah jadikan bukit Sofa menjadi emas, tetap saja mereka tidak beriman. Allah bisa membinasakan umat ini seperti umat-umat sebelumnya. Itu Nabi tidak mau memenuhi keinginan si kafir Quraisy itu. Karena Nabi tidak ingin juga umatnya binasa. Terkadang orang juga dalam sebuah kasus ya, ketika dituduh, mana buktinya? Sesungguhnya ada buktinya, tapi ada pertimbangan lain. Kemudian buktinya tidak mau ditindaklah, terserah saja. Yang jelas saya betul-betul tidak umpamanya. Untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Nabi ingin menjaga kemaslahatan yang lebih besar, tidak ingin dibinasakan umat ini. Karena siapa tahu kan dari sekian umat juga ada yang beriman, dan alhamdulillah kan penduduk Mekah sekarang mayoritasnya kan beriman. Walaupun ada mungkin ya tidak mungkin seluruhnya. Tapi kalau waktu itu dibinasakan mungkin hilang juga banyak umat manusia. Kemudian olok-olokan orang kafir Quraisy tidak cukup di situ. Mereka pun mengatakan bahwa hal hada illa basyarun mislukum. Lah Muhammad itu kan manusia biasa. Muhammad itu manusia biasa seperti kita semuanya. Jadi kenapa kita harus manut kepada Muhammad yang manusia biasa itu? Lalu kemudian Allah menjawab dengan ayat yang ke-7 ini. Nah, ini sebagai jawabannya. Karena mengatakan Muhammad kan manusia biasa. Maknanya mengatakan itu untuk merendahkan. Kayak umpamanya siapa ada orang ya
namanya Ali, Mas Ali, Mas Ali, itu kan seperti merendahkan. Muhammad itu kan manusia biasa, ya. Nah, maka jawabannya, walaupun sama-sama manusia biasa, tapi tetap berbeda. Ada kesamaan dari segi kemanusiaannya, mungkin makan, minum, Nabi makan sama. Tapi bukan berarti sama seluruhnya. Kedudukan Nabi dengan kedudukan kita walaupun sama-sama manusia tetap berbeda. Nah, jadi ini jawaban atau bantahan Allah terhadap liqauli kufar Quraisy, perkataan orang kafir Quraisy yang mengatakan hal hada illa basyarun mislukum, illa basyarun mislukum. Nah, sekarang lihat ayat yang ke-7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidaklah mengutus qablaka sebelummu. Jadi sebelum Nabi Muhammad kami tidak mengutus siapapun atau nabi atau rasul illa rijalan, kecuali mereka yang diutus oleh Allah itu adalah laki-laki nuhi ilaihim, yang diberikan wahyu kepada mereka. Baik, sini saya ingin mengulas tentang istilah basyar. Nabi itu basyarun mislukum, manusia biasa seperti kalian. Tentu yang dimaksud manusia biasa itu ya sama-sama makan, sama-sama minum, berjalan ke pasar, itu biasa. Tidak ada bedanya seperti umumnya manusia. Tetapi yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan manusia-manusia yang lainnya, kalau Nabi Muhammad itu adalah nuhi, telah kami berikan wahyu. Kalian orang kafir Quraisy tidak diberi wahyu. Jadi jangan menyamakan Nabi juga kan manusia biasa dengan tujuan sesungguhnya untuk merendahkan. Jangan dikira kalau Nabi itu seperti malaikat. Walam yakun fihi mahadun minal malaikat. Jangan kamu asumsikan bahwa Nabi itu seperti malaikat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak juga. Nabi tetap butuh makan, Nabi tetap butuh minum. Itulah asli basarnya di situ. Tapi yang membedakannya adalah nuhi ilaihi. Sama seperti dalam beberapa surat Allah menjelaskan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus dari sebelum Nabi itu, maksudnya semua para Nabi dan para Rasul tidaklah diutus, melainkan mereka itu berasal dari rijalan, jenisnya kaum laki-laki yang diberi wahyu kepada mereka Nabi dan Rasul. Kata basyar nih, manusia itu di dalam Al-Quran terkadang disebut dengan basyarun, ya. Basyar itu artinya manusia. Lalu yang kedua ada insan, juga manusia. Misalkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu menggunakan kata ihsan, insan. Misal lagi wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, itu manusia tapi di bahasa Arabnya insana. Sudah ada dua ya, manusia disebut dengan kata basyarul, itu juga artinya manusia. Yang kedua insan. Yang ketiga disebut dengan annas, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Atau umpamanya qul
a'udzu birabbin nas. Sama-sama artinya manusia. Yang satu disebut dengan kata bashar, kemudian disebut dengan kata insan, dan yang ketiga dengan kata anas. Apa bedanya? Ada sedikit bedanya. Ketika Allah menyebut manusia dengan kata bashar, bashar itu artinya manusia sebagai makhluk biologis. Manusia sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis itu artinya makhluk yang memerlukan makan, minum, seperti umumnya makhluk biologis yang lainnya. Itu namanya bashar. Tapi kalau disebut dengan kata insan, al-insan, innal insana lafi khusrin. Al-insan artinya manusia. Tapi al-insan di sini memiliki makna manusia ini sebagai makhluk yang intelektual, memiliki kecerdasan. Sehingga ketika ada kalimat insan itu sungguhnya menunjukkan manusia itu makhluk yang berpikir, diajak untuk mikir. Misalkan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kan kita diajak berpikir gimana supaya tidak rugi. Manusia yang seperti apa yang bisa rugi? Gimana caranya supaya jangan sampai menjadi manusia yang kan berpikir? Sehingga penyebutannya dengan kata insan, al-insan. Kemudian yang ketiga, Allah terkadang menyebut manusia itu dengan kata anas. Anas juga artinya manusia. Biasanya ketika kalimatnya anas, ya ayuhan nasu, wahai manusia-manusia. Berarti banyak yang kemudian di situ ada makna manusia sebagai makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial tentu harus berhubungan dengan manusia-manusia yang lainnya. Dan di dalam ayat ini kita sedang berbicara surat Al-Anbiya ayat 7, kita sedang membahas kata bashar. Karena kata orang kafir Quraisy, al-hada illa basyarun mislukum. Bukankah Muhammad itu manusia biasa seperti kita? Betul, dari segi basarnya makhluk biologis, betul. Nabi pun manusia biasa seperti kita. Artinya Nabi makan, Nabi minum, Nabi ngantuk, dan seterusnya. Kita lompat dulu ke ayat 8 supaya nyambung sebelum fas'alu ahlan dzikri. Di ayat yang ke-8 Allah ingin mempertegas lagi, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Kami tidak menjadikan mereka, maksudnya para nabi dan para rasul itu, tidak kami jadikan mereka orang-orang yang diberikan fisik yang tidak memerlukan makan. Jadi tadi jangan diasumsikan, oh kalau sudah jadi nabi sudah nggak perlu makan lagi. Tidak. Kami tidak mendesain para nabi, para rasul itu sebagai makhluk yang tak butuh makan, tak butuh minum. Tidak. Karena tadi nabi bukan dari malaikat. Kalau malaikat kan tidak diberi nafsu. Tapi kalau nabi secara umum diberi nafsu. Sama dari segi kebasarannya. Maksudnya kanu ajsyadan yakuluna ta'am. Para nabi, para rasul itu diberikan fisik yang membutuhkan makan. Nabi juga makan. Wa makanu mukhlidina baqina fid dunya. Dan Allah tidak menjadikan para nabi, para rasul itu sebagai makhluk yang kekal, yang khalidin. Kalau malaikat kan memang kekal, maksudnya nanti dimatikannya bersamaan, lama. Para nabi, para rasul dibatasi waktunya. Meninggal dunia usia 100 tahun, usia berapa tahun. Wa hada nafin lima i'taqadu anna min sifati rasuli tarfa'u anil hajati ila ta'am. Ayat ini menunjukkan untuk menafikan atau untuk menjawab
tuduhan atau keyakinan i'taqadu, keyakinan mereka orang kafir Quraisy yang mereka mensifati Rasul itu seperti malaikat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah tegaskan, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Kami tidak menjadikan para nabi, para rasul sebagai makhluk yang tidak butuh makan. Mereka tetap butuh makan. Fahum kanu basyaran ya'kuluna ta'am. Mereka para nabi adalah seorang basyar, tadi manusia yang bersifat biologis, ya'kuluna ta'am. Mereka makan, wa yatasawwafuna bi kulli sifatil insaniyah. Mereka pun disifati dengan semua sifat-sifat kemanusiaan. Misalkan yatra'u alaihimul hasna was surur wal marda wan nauma wal yaqdah wal hayat wal maut fala khuludu lahum fid dunya. Jadi semua para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW pun diberikan sifat-sifat kemanusiaan, ada sedih, ada bahagia. Nabi juga sedih. Ketika istrinya Khadijah meninggal dunia, tidak lama kemudian pamannya meninggal dunia lagi, Abu Thalib, Nabi bersedih. Sehingga 1 tahun bersamaan ditinggalkan oleh 2 orang terdekatnya, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Disebutkan dalam sejarah Amul Khuzni, tahun duka, tahun berduka untuk Nabi. Nah itu sisi kemanusiaannya, Nabi juga sedih. Nabi menangis, Nabi sedih. Maka ketika tahun duka tersebut, Allah mengajak Nabi untuk refreshing, jalan-jalan. Maka kita pun Bapak Ibu sempatkan agendanya untuk refreshing. Ada jalan-jalan biar tidak suntuk, tidak jenuh. Seperti apa refreshingnya Nabi? Nabi kemudian diajak untuk berangkat Isra dan Mi'raj. Kan peristiwa Isra Mi'raj itu setelah ditinggal oleh pamannya dan sebelumnya lagi oleh istrinya. Jadi bahasa lain, disegarkan kembali, jangan bersedih. Ayo Muhammad jalan-jalan. Asra bi abdihi lailan al masjidil haram dan masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan dengan berbagai macam perjalanan kehidupan, diperlihatkan keindahan surga, diperlihatkan perihnya neraka. Itu jalan-jalan istilahnya ya, refreshing dulu. Nah, jadi Nabi sama punya rasa hazan, sedih, wasurur. Nabi juga tertawa, Nabi juga gembira. Dalam beberapa kesempatan Nabi juga tersenyum, Nabi juga tertawa dengan beberapa sahabatnya. Seperti dengan sahabat Abu Nu'aiman yang sering membuat Nabi tersenyum dengan tingkah olah lucunya sahabat Nu'aiman. Sama ya, sedih, gembira, wal mardo, sakit. Bukti kalau Nabi itu adalah basyar, manusia biasa secara biologis, Nabi juga sakit. Walaupun saya katakan Nabi itu sakitnya bisa dihitung seumur hidup. Paling Nabi sakit seumur hidup cuma 3 kali atau 2 kali yang terinformasikan dalam sirah Nabi. Selebihnya Nabi sehat. Tapi bukti kalau Nabi pun adalah basyar, manusia biasa terkena sakit. Kalau malaikat lain ceritanya. Karena memang Nabi bukan malaikat, sehingga terkena sifat-sifat insaniahnya. Wan naum wal yaqdah. Nabi juga tidur, wal yaqdah. Sama ya, ngantuk, tidur, istirahat, berbaring, sama. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ngantuk pagi ini nggak apa-apa, karena bukan malaikat dan tidak pernah ngantuk malaikat. Jadi tandanya kita ini basar. Bukti kalau kita ini basar, masih ada rasa kantuk, juga tidur, bangun. Ya seperti itu. Nabi juga sama, ada tidurnya. Jadi jangan dianggap seperti malaikat. Wal hayya wal maut. Nabi hidup, Nabi juga mati. Fala khuludul lahum fid dunya
nabi dan semua para nabi itu tidak kekal di dunia, tidak kekal. Itu karena ada mautnya. Jadi ada dua sisi. Pertama, orang-orang kafir Quraisy merendahkan nabi dengan kalimat dia kan manusia biasa, tapi tujuannya untuk merendahkan. Padahal beda. Manusia biasa secara biologis tapi diberi wahyu. Atau yang kedua, mereka juga salah paham di dalam meyakini atau keyakinan mereka bahwa nabi itu dianggap seperti malaikat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Maka Allah juga jawab, nabi itu bukan malaikat. Nabi sama memiliki rasa, ada rasa sedih, rasa gembira, rasa lapar, rasa kantuk. Nah, jadi ini dua anggapan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi keliru. Jadi tidak merendahkan Nabi dan jangan mengunggulkan Nabi seperti malaikat yang tidak butuh apapun. Nah, ketika terjadi hal-hal yang semacam itu, di ayat yang ke-7 kembali ke atas, ayat itu ditutup dengan kalimat kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahla dzikri. Al-dzikri di sini maksudnya orang yang berilmu. Ai in kuntum fi syakkin min qani jami'ir rusuli basyaron. Harusnya jika kalian meragukan sebuah informasi bahwa Nabi itu manusia biasa, apa yang dimaksud manusia biasa? Ketika kalian ragu, kalian tidak tahu, harusnya fas'alu ahlal ilmi. Fas'alu ahlal dzikri. Maksudnya fas'alu ahlal ilmi. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Jangan ditafsirkan sendiri. Nabi juga manusia biasa, sama saja lah seperti kita. Itu kan mananya merendahkan. Apakah begitu maksudnya? Tidak. Jadi penjelasannya manusia biasa, tapi Nabi diberi wahyu, itu yang membedakan. Sehingga kalau tidak tahu, ini juga menjadi pelajaran. Sesuatu yang kita tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri. Jangan langsung diputuskan sendiri, ternyata keliru. Ya, pernah saya jelaskan, ada orang kepalanya terluka, tapi kemudian malam harinya dia junub dengan istrinya. Kan harus mandi. Ketika junub harus mandi, tanya kepada temannya, saya ini habis junub, apakah saya tetap wajib mandi? Sementara di kepala saya ada luka. Kata temannya, ya kalau junub ya wajib mandi, gak sah sholatnya kalau tidak mandi dulu. Akhirnya dia mandi. Apa yang terjadi? Setelah mandi meninggal dunia, mati. Kalau ada luka ya disiram air, saya mengakibatkan kematian. Lalu si temannya kaget karena temannya yang tadi bertanya malah meninggal dunia. Maka dilaporkan kepada Nabi, bla 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 begini. Lalu kemudian Nabi sedikit kurang berkenan. Maksudnya kalau kamu tidak tahu itu tanya dulu. Kan boleh saja orang itu tidak mandi wajib walaupun dia dalam keadaan junub. Kenapa? Jika dalam kondisi tertentu membahayakan tubuhnya. Ganti dengan tayamum. Nah ini ayat untuk mengingatkan kita semuanya. Fas'alu ahlal ilmi, ay fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya kepada ahlinya, kepada ahli ilmi jika kamu tidak tahu. Walaupun ayat ini ditujukan minal umami kal yahud wan nasara, kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena tadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika memahami ayat bahwa Nabi manusia biasa, dia tafsirkan sendiri menurut persepsinya masing-masing. Dia tidak bertanya apa maksudnya. Sehingga ada hadis Nabi, ya. Hadis Nabi riwayat Bukhari itu tentang kiamat. Ketika ada seorang Arab Badui bertanya, kapan kiamat akan terjadi? Lalu Nabi menjawab,
jika amanah sudah disia-siakan, maka kiamat akan terjadi. Jika amanah disia-siakan. Terus si Al-Badri tanya lagi, bagaimana mungkin amanah bisa disia-siakan? Maksudnya yang dimaksud amanah disia-siakan itu bagaimana? Lalu Nabi jawab, jika kalian menyerahkan satu urusan kepada yang bukan ahlinya, fantadirus sa'ah, tunggulah kebinasaan. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kebinasaan. Maka ayat ini sangat dalam sungguhnya. Kita diperintahkan bertanya kepada ahlinya. Kalau tanya kesehatan, jangan tanya kepada ustadz. Kalau tanya agama, jangan tanya kepada dokter. Tanya pertanian, jangan tanyanya kepada kuli bangunan. Jadi sesuai dengan ahlinya, supaya lebih jelas. Ya, jadi tanya, fas'alu ahlal ilmi, fas'alu ahlal dzikri. Nah, jadi sini menunjukkan wajibnya bertanya kalau kita tidak tahu. Kalau diam saja, malah kemudian ditafsirkan sendiri, nah bisa jadi salah karena kita tidak punya ilmu, malah mentafsirkan sendiri terhadap satu persoalan. Dan kiamat itu akan terjadi karena sebab melalaikan atau menyia-nyiakan amanah. Menyia-nyiakan amanah itu, kata Nabi, jika seseorang menyerahkan satu perkara bukan kepada ahlinya. Nah, mohon maaf sedikit dalam konteks pemilu besok tahun 2024, Bapak Ibu juga harus cerdas. Betul-betul berikan amanah kita itu kepada presiden, calon presiden hari ini dan calon wakil presiden yang kira-kira dia bisa amanah tidak? Dia kira-kira memiliki kemampuan tidak? Memiliki kualitas tidak untuk melakukan atau memimpin negeri ini. Jadi jangan sampai diberikan kepercayaan kepada yang tidak memiliki kemampuan. Kalau kira-kira menurut kita ini sepertinya tidak, kualitas dan kemampuannya kurang pas, maka tunggu saja fantadirus sa'ah, kehancuran. Dalam konteks memimpin berarti tunggu saja kehancuran negeri ini, makin amburadul umpamanya. Kalau kita meminta tolong membuat rumah tapi dikerjakan bukan pada ahlinya, itu rumah bukan bagus malah makin rusak. Jadi tunggu kehancurannya. Itulah pentingnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlul ilmi jika kamu tidak tahu. Yang berikutnya ayat yang ke-9. Dua ayat lagi. Tsumma sadaqnahumul wa'da. Kemudian kami menepati janji kepada mereka. Fa'anjainahum, lalu kami menyelamatkan mereka. Wa man nasya'u, dan barang siapa yang kami kehendaki, wa ahlaknal musrifin, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Artinya, wa nasduquhum fil wa'di alladhi na'iduhum. Kami, kata Allah, akan selalu menepati janji-janji yang telah kami katakan kepada mereka. Artinya setiap janji Allah itu pasti benar. Allah menjanjikan kalau ada orang yang baik maka balasannya surga, kalau ada yang buruk maka balasannya neraka. Itu janji Allah begitu. Jadi tidak akan menyelesaikan janjinya, jadi akan sesuai dengan janjinya Allah. Sebagaimana jika ada orang yang zalim maka akan dibinasakan. Wa ikhlaqud dhalimin, Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim.
Itu janjinya Allah. Berarti siapapun yang melakukan kezaliman, tunggu saja, akan terjadi kebinasaan menimpa dirinya. Kebinasaan itu bisa langsung datang cepat di dunia. Tiba-tiba usahanya hancur-cur, padahal sudah berpuluh-puluh tahun jaya terus itu usahanya. Dalam waktu yang tidak lama bisa saja bagi Allah membinasakan. Kalau tidak ketemu di dunianya, di akhiratnya pasti. Itu janji. Demikian juga wa nanjihim wa man nasya'u man ittaba'ahumul mu'minina bihim. Allah juga berjanji akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang mau mengikuti orang-orang yang beriman. Jadi kalau mengikuti orang zalim bisa celaka, mengikuti orang yang mukmin bisa selamat. Itulah janji Allah. Ya, monggo kita mau milih yang mana, ingin selamat atau ingin binasa. Kalau ingin selamat, ikuti orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, jika mengikuti orang-orang yang zalim, tunggu saja nanti kehancurannya, karena Allah janjinya begitu. Wa nuhlikul mukaddibina lahum. Dan Allah pun akan membinasakan mereka orang-orang yang mendustakan. Jadi dulu umat-umat sebelumnya mendustakan para nabi dan para rasul. Hari ini konteksnya saat itu Nabi Muhammad, ya, ketika ada umat-umat nabi yang mendustakan kenabian, maka Allah pun akan membinasakan. Al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka, bil kufri wal ma'asi, karena sebab kekufuran dan maksiatnya, al-mukaddibina bima ja'at bihi rusul, dan dia mendustakan dengan apa-apa yang telah didatangkan oleh Rasul. Jadi menyelisihi dari apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul, mendustakannya, maka akan ada balasan. Itulah tsumma shadaqnahumul wa'da, kami akan menepati janji yang telah disampaikan kepada mereka, baik janji yang benar ataupun janji yang buruk. Nah, terkait janji, saya juga perlu mengingatkan Bapak Ibu, dalam musim kampanye ini semuanya akan memberikan janji-janjinya. Kalau Allah pasti, kalau itu pasti akan menunaikan, memenuhi janjinya. Tapi kalau dalam kampanye bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka betul-betul pilihlah wakil-wakil kita untuk 5 tahun ke depan itu, cari track recordnya yang betul-betul dia ini agamanya juga bagus, religi, kemudian juga kualitasnya, agar ketika di dalam menyampaikan rencana atau janji-janjinya itu ada kesungguhan, ada keseriusan, bukan hanya istilah gimmick semata supaya orang mau memilih dirinya, tapi kemudian tidak ada janji-janji yang terpenuhi. Ya, tentu menawarkan rencana harus namanya juga kampanye, tapi kita harus melihat, jangan sampai banyak janji. Nah, ini ada yang mau berjanji kalau terpilih katanya mau memberi karpet untuk Anggar Nur Soleh, ternyata nggak jadi, karpetnya digulung lagi, karena janjinya kalau terpilih. Tapi kalau sudah ngasih ya kan malu sendiri ya. Nah, berarti keliru yang memilihnya. Yang terakhir ayat yang ke-10 surat Al-Anbiya. Laqad anzalna ilaikum kitaban, kami telah menurunkan kepada kalian kitab. Maksudnya Al-Quran. Fihi zikrukum, di dalam Al-Quran itu zikrukum, terdapat peringatan. Maksudnya laqad a'taidakum hadal Qur'anal adima al-mustamilu ala dusturil hayatil insaniyati al-fadilati. Kami telah memberikan kepada kalian dengan Al-Quran ini. Kita sekarang megang Quran, yang di dalam Al-Quran itu mencakup dusturil hayah,
Jadi pedoman hidup, dustur. Jadi pedoman hidup, petunjuk hidup bagi manusia. Jadi petunjuk hidup itu adanya dalam Quran. Maka inilah pentingnya kita selalu ngaji tafsir di Al-Quran, kita baca, kita bedah supaya tahu petunjuk apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Walaupun Qurannya benar-benar sebagai pedoman hidup, tapi kalau nggak paham, ya itu tidak menjadi pedoman. Akhirnya tetap banyak orang yang salah langkah walaupun di rumahnya punya Quran. Karena Quran sebagai pedoman hidup itu kalau dia pahami Qurannya. Kalau cuma ditaruh saja di atas pintu untuk menjaga supaya tidak ada setan masuk, tapi dirinya nggak pernah baca Quran, ya setan nggak takut. Kalau cuma dengan fisik Qurannya semata saja. Jadi fihi dikrukum, di dalam Quran itu betul-betul terdapat pelajaran-pelajaran untuk kalian, ya, atau dusturil hayatil insaniyah, pedoman-pedoman hidup. Dan Al-Quran itu kata Allah pada Nabi dalam surat yang lain sebutkan wa innahu ladikrun laka wa liqaumika. Al-Quran itu sebagai pelajaran laka untukmu Muhammad, wa liqaumika, dan pelajaran untuk umatmu Muhammad. Jadi Quran itu pelajaran untuk Nabi sendiri dan pelajaran untuk umatmu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ngaji, pelajaran untuk kita sendiri dan juga untuk keluargamu, untuk anak-anak, untuk keluarga semuanya. Sampaikan ya. Ayfihi idatukum wa tadhkirukum bimahassinil akhlaq. Juga di antara pelajaran dari Quran itu mengajarkan tentang baiknya akhlak. Wal ahdu baidikum ila izzid dunya was sa'adatil akhirah. Juga Al-Quran mengajak untuk kita hidup mulia di dunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Ya, jadi kehidupan kita di dunianya mulia, kemudian di akhiratnya bahagia. Afala ta'qilun? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah kamu berpikir? Apakah kamu berakal? Ai afala tatadabbarun amrakum? Apakah kamu mentadaburi urusan-urusanmu? Nah, jadi maksudnya silakan dipikirkan, karena kita ini tadi manusia yang berpikir. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk kajian tafsir pada kesempatan pagi ini surat Al-Anbiya ayat 7 sampai 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di ayat yang 11 dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.